Oke, tes. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, sebelum kita lanjut ke review drakor, sebenarnya masih lama sih, di hari Kamis depan nanti. Jadi, mari kita buat sebuah konten yang kalau misalkan teman-teman setuju nanti buat konten kayak gini, silakan buat komentar di bawah ya. Nah, jadi sesuai dengan thumbnailnya, teman-teman udah baca. Kalau untuk video ini, aku bakal kasihkan informasi kepada kalian sebanyak 2 informasi aja. Nah, ini tuh ada salah satu informasi yang cukup menggemparkan banget yang diupload sama Dispatch itu sekitar 9 jam yang lalu, pas aku lagi rekam video ini ya. Pas aku upload mungkin dah sekitar belasan jam yang lalu ataupun 1 hari yang lalu. Nah, jadi udah, kita nggak usah berlama-lama, langsung aja ke informasi yang bakal aku sampaikan ke teman-teman. Yuk. Nah, informasi yang pertama, nah itu adalah kemarin tuh sempat ada informasi tentang Yoo Yoon Suk. Nah, kalau kalian belum tahu nih, aku buat di sini fotonya. Dia adalah salah satu pemeran dari Hospital Playlist. Nah, jadi kemarin itu ada seorang anak dari satpam yang katanya nih tinggal di komplek tempat apartemennya dia, si Yoon Suk ini, mengaku bahwa ayahnya itu mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari aktor ini. Katanya pas mereka lagi di parkiran gitu. Nah, jadi Yoo Yoon Suk ini membuat perkataan yang kayaknya kasar gitu dan juga perlakuan tidak menyenangkan kepada ayah dari si anak tersebut. Nah, kemudian setelah ditelusurin nih sama sama Dispatch gitu kan, mereka telusurin, ternyata diinvestigasi sama Dispatch, ternyata pernyataan dari anak itu tuh tidak bisa dibuktikan karena beberapa satpam yang tinggal di sana juga di komplek apartemennya Yoon Suk itu membuat pernyataan juga bahwa Yoon Suk ini orangnya baik, sopan, tidak seperti yang dibilang sama si anak itu gitu. Dan juga kalau kalian ingat ya, di behind the scenes di beberapa dramanya dia, khususnya juga Hospital Playlist, bahwa dia itu memang anaknya baik. Dan juga pernyataan dari sutradaranya bilang bahwa dia tuh nggak pernah seperti yang dibilang si anak tadi gitu loh. Cuma nggak tahu tujuan si anak itu mengatakan hal itu apa. Karena pun setelah dilakukan olah TKP sama Dispatch, emang se-effort itu ya Dispatch ini ya. Jadi mereka bilang itu mereka sampai wawancarin beberapa satpam di sana yang juga tinggal di dekat apartemennya Yoon Suk itu, dan rata-rata mereka bilang itu si anak tidak seperti yang dibilang sama si anak itu gitu. Jadi ya bisa dipastikan mungkin si anak itu entah salah orang ataupun memang dia mau numpang tenar, kita nggak tahu ya teman-teman. Jadi setelah di olah TKP nih ya kan sama si Dispatch, jadi lokasi dari kejadiannya itu yang dikatanya di parkiran itu cukup jauh lokasinya dengan kantor keamanan di lokasi itu. Jadi kayaknya nggak mungkin deh hal itu terjadi. Itulah teman-teman. Jadi ya menurut Dispatch setelah mereka olah TKP, jadi nggak mungkin. Dan juga si satpam yang diwawancara sama Dispatch itu bilang bahwa mereka berani kayak bertanggung jawab atas apa yang udah dia katakan gitu. Nah, menurut teman-teman informasi ini gimana? Ini udah sekitar semingguan yang lalu sih, udah agak basi sebenarnya, cuma aku tetap mau pengen berbagi sama teman-teman. Dan kalau teman-teman ada informasi terbaru tentang hal ini, boleh di-share juga, karena juga aku belum riset terlalu dalam banget, karena ya pengen sharing aja sama teman-teman gitu. Terus kita masuk ke informasi yang kedua. Nah, ini dia yang lagi gempar banget, baik di TikTok maupun di Instagram. Itu pas aku buka ya, pulang kerja tadi tuh berseliweran nih. Loh, ini kenapa nih? Dan aku juga kaget dong kan. Jadi, kalian tahu Lee Do Hyun dan juga Kim Ji Yeon yang merupakan pemain dari drama The Glory. Mereka itu kan akhirnya digosipin lagi berpacaran, lagi berkencan. Nah, awalnya memang agensinya bilang kalau mereka itu ya udah, nanti kita cek dulu gitu, benar nggak mereka berdua ini berkencan atau nggak. Karena si Dispatch udah ngerilis foto-foto kencan mereka nih. Nih, Mimin tunjukin foto-foto kencannya. Nah, dari sana itu si Dispatch bilang bahwa Lee Do Hyun dan juga Lim Ji Yeon ini udah berpacaran gitu. Dan satset agensi mereka itu nggak perlu butuh waktu lama, langsung bilang bahwa mereka berdua itu udah dikonfirmasi berkencan.
Dan Lee Do Hyun ini emang penakluk nuna-nuna sampai ke real life, bukan cuma di drama doang. Nah, wah keren banget sih, dan ini salah satu yang buat kaget banget hari ini. Baik di komentar di TikTok, di Instagram juga aku lihat bahwa banyak banget yang buat komentar di luar prediksi BMKG gitu. Jadi ini kayak plot twist banget. Ibaratkan kayak The Glory season 3 tapi versi real life gitu. Wah. Jadi dari informasi yang beredar dari agensinya bilang juga bahwa mereka berdua itu udah deket dari hampir hari-hari terakhir dari syuting The Glory season 2. Cuma setelah itu mereka langsung mulai dekat lagi dan mulai memutuskan untuk berpacaran. Cuma kalau menurut Mimin pribadi ya, mungkin mereka itu dekatnya mulai dari awal-awal syuting, cuma mungkin masih malu-malu. Dan setelah mulai tambah dekat ketika The Glory season 2, dan setelah mungkin beberapa kali jalan ataupun di apa istilahnya itu, makan berdua, pokoknya jalan gitulah ya kan. Setelah itu mungkin mereka baru memutuskan untuk berpacaran. Nah, banyak kontroversi, banyak pro kontra dari hubungan Lee Do Hyun dan juga Lim Ji Yoon ini, karena di komentar juga banyak banget orang-orang bilang aduh nggak cocok. Lebih banyak yang setuju sama Go Min Shi itu yang ini, yang main sama Lee Do Hyun di aduh Mimin lupa dulu dramanya apa. Jadi mereka bilang lebih cocok sama ini. Nah, cuma kalau dari aku pribadi ya, aku dukung aja si Lee Do Hyun sama Lim Ji Yoon, karena kita juga nggak berhak dong menghakimi orang lain dan juga pengen memaksakan kehendak kita seperti yang kita mau di kehidupan nyatanya dia juga gitu kan. Jadi setiap orang tuh punya pilihan masing-masing. Mungkin menurut Lee Do Hyun ada sesuatu hal yang menurut dia cocok dengan Lim Ji Yoon, makanya dia memutuskan untuk memilih Lim Ji Yoon sebagai pacarnya sekarang. Begitu juga sebaliknya, Lim Ji Yoon juga gitu. Jadi kita sebagai netizen ya kan, kita dukung aja hubungan mereka berdua, dan kita lihat ke depannya, kita doakan aja semoga mereka berdua itu langgeng dan ya didukung aja sih gitu teman-teman. Jadi ya Mimin bilang tadi itu, kita nggak berhak menghakimi orang dan nggak berhak juga menentukan jalan hidup orang lain begitu. Oke teman-teman, itu dia 2 informasi yang Mimin sampaikan ke teman-teman. Gimana menurut kalian? Informasi yang kedua sih yang paling menggemparkan banget, baik di TikTok, di Instagram, dan juga mungkin di YouTube pun udah banyak yang upload tentang hal itu. Nah, menurut teman-teman gimana? Dan kalau misalkan teman-teman suka segmen yang seperti ini, silahkan buat komentar di bawah. Dan kalau misalkan kalian tahu juga nih, ada informasi-informasi tentang perkoreaan ya kan, jadi kan bisa buat komentar di bawah, nanti biar kita bahas bareng-bareng seperti biasa ya, karena dalamnya kita tidak bersotoy ria ya kan. Jadi ya selingan sambil nunggu review drama lah istilahnya gitu. Jadi karena kan aku juga sambilan kerja, kadang habis pulang kerja tuh udah capek tidur, jadi kadang-kadang nggak sempat untuk baca-baca artikel lagi begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak ada informasi, boleh DM atau buat komentar di bawah di video, nanti coba kita bahas. Sebenarnya segmennya itu udah di request sama teman-teman beberapa bulan yang lalu, cuma ya terrealisasinya baru di ini nih. Padahal kemarin tuh informasi-informasi drakor tuh perkoreaan tuh banyak banget sebenarnya. Oke teman-teman, sekian videonya hari ini, biar durasinya nggak panjang-panjang banget ya kan. Dan bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa, dan nggak kerasa udah sepertiga Ramadan ya kan. Dan sampai jumpa lagi di review drama Korea di hari Kamis nanti, Call It Love. Dan untuk Kang Taksi, teman-teman yang Mimin bilang di community, itu udah pindah ke channel yang ketiga, Drama Kuy. Kalian bisa langsung lihat di community, langsung subscribe aja channel itu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.